Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan anak-anak sampai hari ini tetap sehat, semangat untuk belajar walaupun tidak masuk ke sekolahan, ke MI. Namun Allah masih memberikan kesehatan kita untuk belajar, untuk bisa bersama-sama Pak Sarjono lewat video ini. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang akhlak tercela. Akhlak budi pekerti perangi tercela itu yang tidak disukai oleh Allah, Rasulullah maupun orang lain. Anak-anak sekalian, mari kita menghindari akhlak yang tercela. Yang pertama pada hari ini adalah yaitu pesimis. Pesimis itu yaitu merasa dirinya tidak mampu untuk melakukan sesuatu yang baik atau enggan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan. Pada pekerjaan itu bisa kita lakukan walaupun dengan susah payah. Anak-anak sekalian, kebalikan dari pesimis itu adalah optimis. Maka yang kita hindari adalah pesimis. Yang kita lakukan adalah optimis. Kalau optimis itu yakin bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu dengan baik. Maka jangan sampai kita yaitu pesimis, yaitu nglokro, enggan untuk melakukan sesuatu. Padahal sesuatu itu kalau kita lakukan sebenarnya bisa. Tapi jangan sampai kita ini adalah ya malas-malas lah. Kita mohon kepada Allah supaya kita ini dihindarkan dari sifat tercela yaitu pesimis, yaitu enggan melakukan sesuatu atau tidak semangat untuk melakukan sesuatu. Maka sesuatu itu padahal kalau kita lakukan niat kepada Allah menjadikan ibadah amal soleh kepada Allah SWT. Itu yang pertama anak-anak harus kita pahami tentang pesimis, yaitu untuk kita hindari di kehidupan atau perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah yaitu bergantung. Bergantung itu adalah jagake, bahasa Jawane jagake, atau memang mengandalkan orang lain atau enggan untuk melakukan usaha sendiri, tapi itu minta atau mengandalkan atau bergantung tadi adalah kepada orang lain. Maka itu juga harus kita hindari, bahwa bergantung ini ya contohnya adalah kalau bergantung ini adalah kalau ulangan lihat hasilnya orang lain atau menyontek, itu adalah miliknya teman, itu adalah bergantung. Maka ini adalah perbuatan yang tercela, tidak baik untuk kita lakukan sebagai anak soleh maupun solihah. Maka kita harus semangat untuk berusaha. Kalau belum bisa tanya, kalau belum mampu kita berusaha semaksimal mungkin. Tetap selalu berusaha untuk belajar. Diingat-ingat jangan banyak maksiat. Maksiat itu melanggar daripada aturan Allah, baik itu yang perintah di
dilanggar maupun itu adalah larangan malah justru dilakukan. Jangan sampai itu. Maka itu akan menjadikan kotor hati kita, menjadi malas atau enggan untuk mendapatkan ilmu dari Allah SWT. Yang berikutnya adalah putus asa. Nah ini juga yang ketiga ini, jangan sampai kita ini putus asa dalam melakukan sesuatu apapun, karena putus asa ini dilarang oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf alaihissalam, dari surat Yusuf surat yang ke-12 ayatnya adalah 87. Di antaranya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di penggal ayatnya itu adalah wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirin. Sadaqallahu. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran surat Yusuf ayat 87. Maka kamu anak-anak sekalian, jangan sampailah kita ini putus asa. Seperti ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu adalah teman-temannya tidak suka kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Nah, coba bayangkan kalau anak-anak ada saudaranya sendiri malah mencelakakan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf oleh Allah SWT diingatkan jangan sampai putus asa. Ternyata ada jalan, Allah memberikan jalan, dan Nabi Yusuf adalah menjadi seorang raja dan orang yang ganteng, yang bijaksana, dan saudara-saudaranya apa? Iri, menjadikan apa? Nabi Yusuf jadi orang yang bisa menolong pada saudara-saudaranya. Anak-anak sekalian, berikutnya juga ada firman Allah dalam surat Zumar, surat yang ke-39 ayatnya 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran surat Zumar ayat 53. Dan anak-anak sekalian, diingatkan oleh Allah jangan sampai kita ini putus asa. Ya, maka disuruh minta kepada Allah SWT untuk rahmatnya, kasih sayangnya dari Allah SWT. Dan semua manusia itu mempunyai dosa dan luput, artinya yang sengaja maupun tidak itu pasti manusia mempunyai dosa atau khilaf, salah kepada Allah SWT atau kepada sesama manusia. Anak-anak, ini yang saya sampaikan kesempatan pada pagi hari ini, dan anak-anak nanti bisa untuk melakukan latihan atau diulang lagi di buku paket tentang akhlak, menghindari akhlak tercela, dan nanti bisa mengerjakan tugas halaman 121 sampai 123 poin A dan B saja. Ditulis jawabannya aja di kertas dan dikumpulkan ke MIM. Maka ini sebagai tugasnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.